Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, faslun mujibatul ghusli sittatun. Satu fasal yang menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah. Hasyafah adalah kemaluan laki-laki fil farji, ke dalam kemaluan wanita. Khurujul mani, yang kedua yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga al-haidu, suci dari haid. Wan nifasu, suci dari nifas. Al-wiladatu, yang kelima melahirkan. Al-mautu, yang keenam yang mewajibkan mandi itu adalah meninggal dunia. Nah, ini 6 perkara yang mewajibkan mandi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi itu adalah membasuh seluruh tubuh atau menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci lagi mensucikan, disertai dengan niat. Jadi mandi wajib itu adalah kita membasuh seluruh tubuh kita tanpa ada yang tersisa walaupun sedikit, dengan menggunakan air yang suci mensucikan disertai dengan niat. Berarti menurut definisi dan pengertian ini, kalau seseorang hanya mengusap badannya dengan air atau dengan handuk yang basah, maka ini tidak dianggap mandi junub atau mandi wajib. Kemudian menggunakan air yang mustakmal misalkan, maka tidak sah. Disertai dengan niat, harus disertai dengan niat. Niatnya mandi junub atau mandi bersuci dari haid, mandi bersuci dari nifas. Yang penting harus berniat. Tidak berniat maka mandinya tidak sah, wajib diulang. Nah, pertama yang mewajibkan mandi adalah ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kemaluan. Hasyafah ini kemaluan laki-laki fil farji, pada kemaluan perempuan. Ini menurut pendapat mu'tamad yang terkuat dalam madhab Imam Syafi'i, hal ini mewajibkan mandi junub meskipun tidak sampai keluar mani. Jadi laki-laki memasukkan kemaluannya kepada istrinya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani, walaupun dia tidak memasukkan semuanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Kata Rasulullah,
apabila seorang laki-laki, seorang suami duduk di antara 4 anggota wanita. Maksudnya 4 anggota ini kedua pahanya dan kedua kakinya. Jadi seorang suami duduk di antara 4 anggota wanita. 4 anggota ini maksudnya adalah kedua pahanya dan kedua kakinya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kedua pahanya dan kedua tangannya. Tsumma jahadaha, lalu ia bersungguh-sungguh dalam menyetubuhinya. Faqad wajabal ghuslu, kata Rasulullah, maka ia wajib mandi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ketika seorang laki-laki, seorang suami duduk di antara 4 anggota istrinya atau wanita, kemudian dia menyetubuhinya, maka wajib mandi. Disebutkan oleh para ulama, ini bahasa kinayah, bahasa halus, tidak menggunakan bahasa yang vulgar dengan mengatakan dia jima atau senggama, tapi di sini menggunakan bahasa jalasa baina syu'abihal arba. Dia duduk di antara 4 anggota wanita. Artinya di sini kinayah, bahasa halus berhubungan suami istri. Kemudian dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, artinya apabila 2 kemaluan yang dikhitan, kemaluan laki-laki maupun perempuan telah saling bertemu, artinya suami istri melakukan jima, maka wajib mandi junub. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, aku pernah melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mandi. Nah, ini fikih, ini agama harus tersampaikan. Kalau seandainya Ibunda Aisyah tidak menjelaskan hal-hal seperti ini, dari mana kita akan tahu? Kalau seandainya Ibunda Aisyah tidak menyampaikan masalah ini ke kita, niscaya kita tidak akan faham. Niscaya masalah ini samar bagi kita. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila 2 kemaluan yang dikhitan, yang sudah disunat, yaitu laki dan perempuan telah saling bertemu, yaitu jima, maka wajib ia mandi junub. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah, lalu kami mandi. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan masuk di sini adalah masuknya hasyafah, yaitu kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Baik kemaluan itu milik wanita atau hewan. Kalau seandainya misalkan, ini bukan berarti membolehkan jima atau menyetubuhi hewan. Jadi ketika dijelaskan di dalam fikih bagaimana hukum wudhu dengan air curian, wudhunya sah. Bukan berarti di sini membolehkan mencuri, tapi membahas hukum wudhu dengan air curian. Di sini juga seperti itu. Ketika menjelaskan baik yang masuk itu adalah kemaluan hewan, baik bagian depan atau dia memasukkan ke bagian depan maupun belakang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, hidup maupun mati, bahkan bila seseorang memasukkan kemaluannya ke duburnya sendiri atau dubur laki-laki lain, maka tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Nah, demikian pula seorang wanita wajib mandi apabila kemaluannya dimasuki oleh kemaluan manusia, atau misalkan kemaluan hewan, atau orang yang sudah mati, atau anak kecil, maka wajib dia mandi. Kenapa? Karena dia telah memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam penjelasan tadi disebutkan bahwasanya kewajiban mandi ditetapkan karena adanya pertemuan antara 2 kemaluan yang sudah dikhitan.
bukan semata-mata karena keluarnya mani. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang mewajibkan mandi yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya sperma atau keluarnya mani. Mani itu apa? Mani itu adalah cairan putih yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan dengan disertai syahwat dan kenikmatan. Jadi mani itu adalah cairan putih yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan dengan disertai kenikmatan atau syahwat. Ini sebab atau perkara yang kedua yang mewajibkan mandi. Adapun dalil yang mewajibkan mandi dari keluarnya mani adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal ma'u minal ma'. Artinya kewajiban mandi itu karena keluarnya mani. Jadi hadis ini innamal ma'u minal ma', kewajiban mandi itu karena keluarnya mani. Kemudian dalam riwayat lain dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya talamat? Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi jika ia mengalami mimpi basah? Ini pertanyaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi jika ia mengalami mimpi basah? Qala na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, idza ra'atil ma, apabila ia melihat air mani. Jadi kalau dia mimpi basah kemudian melihat air mani yang keluar, maka orang tersebut, wanita tersebut wajib mandi wajib. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Perhatikan, mani memiliki 3 ciri khas yang membedakannya dengan madhi dan wadi. Jadi yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan itu ada namanya mani, ada yang namanya madhi, dan ada yang namanya wadi. Yang kita bahas sekarang adalah tentang mani. Mani memiliki 3 ciri khas yang berbeda dari madhi maupun wadi. Yang pertama adalah memiliki bau yang khas. Ketika dia basah, baunya seperti adonan tepung atau serbuk kurma. Kalau mani itu masih basah, baunya seperti adonan tepung atau serbuk kurma. Kalau sudah kering, baunya itu mirip dengan bau telur. Ini dari sisi baunya. Kemudian dari sisi lainnya, yaitu dari cara keluarnya. Kalau air mani keluarnya itu memancar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, atau bahasa lainnya air yang terpancar. Maksudnya air mani yang dipancarkan ke dalam rahim wanita. Jadi air mani itu terpancar, atau bahasa ininya kasarnya muncrat. Kemudian yang ketiga, ciri dari mani itu disertai rasa nikmat atau lezat ketika keluarnya. Nah, jadi apabila salah satu sifat ini ada, maka bahwa sesuatu itu disebut mani, atau yang keluar itu disebut mani. Adapun madhi dan wadi ini berbeda. Nanti insya Allah ada penjelasan tersendiri tentang perbedaan antara mani, perbedaan antara wadi dan madhi, insya Allah nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah berhentinya darah haid. Wanita yang suci, wanita yang sudah tidak keluar darah haidnya atau darah haidnya berhenti, maka wajib segera mandi supaya segera melakukan hal-hal yang disyaratkan mandi atau yang disyaratkan kesucian.
Maka sebelum kita sholat, sebelum kita menyentuh Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran, atau sebelum kita tawaf, maka segera mandi dari haid atau mandi suci dari haid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adza, katakan bahwasanya darah haid itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi wanita di waktu haid. Katakan kepada mereka untuk menjauhi wanita saat mereka haid. Wala taqrubuhunna, jangan dekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka suci. Suci di sini harus mandi dulu, baru boleh didekati oleh suaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita haid dalam keadaan hadas dan harus menjauhi hubungan suami istri sampai betul-betul dia bersih atau sampai betul-betul dia bersuci. Hal ini ditegaskan juga dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah? Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Wahai Fatimah, apabila datang darah haidmu, fada'is shalah, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, dan apabila darah haidmu berhenti, sudah tidak keluar lagi, faghtasili, maka mandilah, wasolli, dan sholatlah. Jadi kalau darah haid sudah terhenti, maka wajib segera mandi dan segera sholat. Nah, kalau seandainya misalkan darah haid itu berhenti saat asar, maka wajib dia melakukan dua sholat, sholat duhur dan sholat asar. Bukan sholat asar saja, tapi zuhur dan asar. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Perkara yang keempat yang mewajibkan mandi adalah an-nifas, berhentinya darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan. Jadi darah nifas ini keluarnya setelah wanita melahirkan. Kemudian darah nifas ini bukan sebelum melahirkan atau di saat melahirkan, tapi darah nifas ini adalah setelah melahirkan. Setelah keluarnya bayi, kemudian kalau keluar darah, maka inilah darah nifas. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan atau di saat melahirkan, ini tidak dikategorikan darah nifas. Terkait dengan waktu, minimal masa nifas ini adalah sekejap, sebentar. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sehari. Kemudian standar seluruh wanita di muka bumi ini nifasnya biasanya 40 hari. Dan ini beberapa kali ketika ustazah melahirkan, itu biasanya di hari ke-40 darah itu sudah tidak keluar. Nah, ini standar pada umumnya wanita di seluruh dunia, nifasnya itu selama 40 hari. Selama 40 hari tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh menyentuh Al-Quran, atau tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dari hafalannya. Kalau berzikir tidak masalah. Kemudian maksimal darah nifas itu keluar berapa hari? Maksimalnya itu keluar 60 hari. Maksimal darah nifas itu keluarnya 60 hari. Nah, kalau misalkan keluarnya lebih dari 60 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan berikutnya, 60 hari. Maka kalau lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar lebih dari 60 hari itu adalah darah haid.
Paham? Jadi maksimal darah nifas itu keluar berapa hari? 60 hari. Paling cepat berapa? Sekejap, sebentar. Standarnya wanita berapa? 40 hari. Paling lama berapa? 60 hari. Kalau sekiranya misalkan lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar lebih dari 60 hari itu adalah darah haid. Jadi nifas begitu berhenti keluar, maka wajib mandi. Kemudian faidah tambahan terkait dengan darah nifas. Yang pertama, jika keguguran terjadi setelah janin berusia 4 bulan, sudah berbentuk manusia. Jadi keguguran pada usia bayinya 4 bulan setelah ruh itu ditiupkan. Setelah ditiupkan ruh pada bayi tersebut. Jadi pada usia 4 bulan kemudian keguguran, maka darah yang keluar dianggap darah nifas dan berlaku hukum-hukum nifas. Paham? Kenapa? Karena bayi pada usia 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, kemudian sudah berbentuk manusia. Maka kalau dia keluar walaupun keguguran, maka darah yang keluar setelah keguguran tersebut terhitung darah nifas. Maka hukumnya sama dengan hukum-hukum nifas. Kemudian apabila, faedah yang kedua, apabila tidak melihat darah setelah melahirkan, tidak melihat darah kecuali setelah berlalu 15 hari. Jadi setelah melahirkan tidak ada darah, kering. Setelah 15 hari dari kelahiran, dari melahirkan, barulah terlihat darah. Maka tidak dihukumi nifas baginya. Jadi saya ulangi, jadi setelah melahirkan wanita tidak melihat darah selama 15 hari. Setelah 15 hari barulah keluar darah. Nah, darah yang keluar ini tidak dianggap darah nifas. Kenapa? Karena sudah lewat masa suci 15 hari. Kalau keluarnya sebelum 15 hari, setelah melahirkan 5 hari tidak keluar darah. Setelah 5 hari baru keluar darah, maka ini terhitung darah nifas. Paham sampai di sini? Kemudian perkara yang kelima yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Jadi seorang wanita apabila melahirkan wajib mandi suci, wajib mandi wajib. Walaupun tidak keluar darah nifas. Misalkan seorang wanita begitu melahirkan tidak ada darah yang keluar, maka dia wajib mandi. Mandi di sini karena melahirkan. Walaupun yang keluar ini segumpal daging. Misalkan wanita keguguran, yang keluar ini adalah segumpal daging, masih belum berbentuk manusia, belum berbentuk bayi. Yang keluar adalah segumpal daging. Maka wajib wanita tersebut untuk mandi wajib. Nah, kenapa? Karena melahirkan atau telah keluar sesuatu dari kemaluannya. Ini dikiaskan, kenapa? Ini karena asal muasal daging tersebut adalah mani. Karena asal usul janin tersebut adalah mani yang mengeras. Maka keluarnya janin dipandang serupa dengan keluarnya mani yang mewajibkan mandi. Paham sampai di sini? Saya ulangi. Kewajiban yang mewajibkan mandi yang kelima apa? Melahirkan. Baik yang keluar adalah bayi yang utuh dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi meninggal, wajib mandi. Baik keluar darah atau tidak, wajib mandi. Karena melahirkan itu sendiri adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Bagaimana dengan orang yang keguguran? Keluar segumpal darah, keluar segumpal daging, belum berbentuk manusia, belum berbentuk bayi. Apakah
dengan keluarnya segumpal daging ini, wanita wajib mandi. Pendapat yang kuat, wanita yang keguguran, walaupun mungkin usia janinnya 2 bulan, 3 bulan, maka wajib dia mandi. Apa alasannya? Hal ini karena asal janin itu adalah dari mani yang kering. Jadi asal janin itu apa? Dari mani. Maka keluarnya janin tersebut dipandang serupa dengan keluarnya mani yang mewajibkan mandi. Oleh sebab itu, dalil kewajiban mandi karena kelahiran sama dengan dalil kewajiban mandi karena keluarnya mani. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang melahirkan dengan sesar? Wanita yang melahirkan dengan sesar otomatis keluarnya dari perutnya, dikeluarkan dari perutnya. Apakah wajib mandi atau tidak? Paham? Jadi wanita yang melahirkan dengan cara sesar, dioperasi, kemudian bayinya dikeluarkan dari perutnya, apakah wajib mandi? Di sini terjadi khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap wajib mandi. Pendapat yang kedua, tidak wajib mandi. Jadi pendapat pertama bahwa ia wajib mandi karena melahirkan walaupun tidak keluar dari jalan yang biasa, walaupun keluarnya dengan cara dioperasi. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, tidak harus mandi karena keluarnya bukan melalui tempat keluarnya janin, yaitu kemaluan. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi yang keenam adalah meninggal dunia. Perkara yang keenam yang mewajibkan mandi adalah meninggal dunia. Di sini orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Bagaimana hukum memandikan jenazah? Wajib kifayah. Artinya cukup 1-2 orang yang memandikan, maka terbebaslah dosa bagi yang lain. Tapi kalau seandainya satu desa itu tidak mau memandikan jenazah, langsung dikafani, maka semuanya berdosa. Paham? Nah, jadi memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Kepada masyarakat setempat harus ada yang mewakilkan untuk memandikan jenazah. Kalau sekiranya ada 2-3 orang yang memandikan, maka cukup. Kalau seandainya tidak ada yang sama sekali tidak bisa, maka semuanya berdosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, igsiluhu bima'in wasidrin. Jadi ketika ada seorang laki-laki terjatuh dari ontanya kemudian wafat, Rasulullah mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah ia dengan air dan bidara. Mandikan orang tersebut dengan air dan bidara. Hukum ini juga berlaku bagi janin yang gugur. Jadi kalau janin yang gugur setelah terbentuknya wajahnya, bentuknya seperti manusia, maka walaupun dia misalkan lahir dalam keadaan meninggal, maka tetap dimandikan, kemudian disolatkan, dikafani, dan dimakamkan. Tapi kalau keluarnya tidak berbentuk manusia, masih segumpal daging, cukup dikafani dan dimakamkan. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan karena belum berbentuk manusia. Usia 4 bulan ke atas sudah berbentuk manusia, maka cukup dimandikan, kemudian setelah itu disolatkan, tidak perlu dibawa ke masjid. Ya mungkin yang sekitarnya yang sholat di rumahnya, setelah itu dibawa ke kuburan. Inilah beberapa hukum terkait dengan perkara-perkara yang wajib atau yang mewajibkan mandi. Perhatikan, saya ulangi secara ringkas. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama adalah
jima. Laki-laki dan perempuan, suami istri, sah maupun tidak sah. Bukan berarti di sini membolehkan hubungan yang terlarang, tapi yang kita bahas adalah hukum atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Orang yang berzina, laki dan perempuan berzina, wajib tetap mandi walaupun dia berdosa besar karena berzina, tapi dia tetap wajib mandi. Kalau dia tidak mandi, maka tidak sah sholatnya, tidak sah hal-hal yang wajib bersuci. Misalkan dia melakukan hubungan terlarang, bukan suami istri, berzina, maka wajib dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka tidak sah sholatnya, tidak sah yang lain. Faham ini? Ya, ada orang yang berzina tapi masih sholat. Faham? Ada yang masih berzina, dia masih suka berzina tapi dia rajin sholat. Ada rajin puasa tapi masih suka berzina, tidak bisa meninggalkan zina. Nah, di sini kita tidak membahas hukum zina. Hukum zina tetap terlarang, tapi bagaimana hukum dia wajib mandi. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau wanita bertemu dengan perempuan artinya jima, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani, Kemudian yang kedua, keluar mani walaupun bukan karena jima, dan seterusnya. Kira-kira paham ini? Hal-hal yang mewajibkan mandi, paham? Berhenti dari haid, wajib langsung mandi, jangan ditunda. Kalau sucinya misalkan sebelum asar, maka dia wajib melaksanakan zuhur sama, atau misalkan sucinya sebelum asar, kemudian begitu dia mau mandi masuk waktu asar, maka dia wajib menjama antara zuhur dan asar. Atau dia sucinya pada waktu asar, maka wajib dia melakukan zuhur sama asar, bukan asar saja, tapi melakukan asar dengan zuhur. Jelas ini? Faham? Ini yang mewajibkan mandi. Ada 6 ini, hafal. Berarti kalau ada salah satu dari yang 6 ini, maka wajib mandi. Faham dah ini? Hah? Kalau belum paham nanti tanya lagi sama temannya. Udah jelas hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau misalkan wanita melahirkan, kemudian keluar nifas setelah 40 hari, apakah ada 2 kewajiban bagi wanita tersebut? Mandi melahirkan sama mandi wajib? Apakah dia mandi wajib karena melahirkan dulu, terus nanti begitu hilang, berhenti darah nifasnya, mandi nifas lagi? Tidak perlu, cukup nanti. Paham? Nah, kalau tidak keluar darah nifas, baru dia mandi karena melahir. Kalau keluar darah nifas, maka dia mandi bersuci dari nifas. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.